marketing dengan NIM 200411247, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dengan nama asisten dosen Kak Tari Ambarwati. Baiklah, di sini saya akan memulai dalam melakukan tugas praktikum ekonomi. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air meliputi parameter fisika, kimiawi, dan biologis. Pertama, parameter fisika, di mana parameter fisika ini meliputi suhu, kecerahan, kekeruhan, kedalaman, dan kecepatan arus. Yang pertama, suhu, di mana kita menggunakan metode pemuaian. Alat yang kita pakai ialah termometer air. Berikut beberapa prosedur dalam pengambilan kualitas air menggunakan termometer air. Yang pertama, celupkan termometer ke dalam perairan. Selanjutnya, tunggu beberapa menit hingga skala termometer bergerak. Dan yang terakhir, lihat suhu pada termometer air. Kecerahan, di mana metode yang kita gunakan ialah metode pemantulan cahaya. Dan alat yang kita pakai ialah Sechidik. Adapun prosedur dalam pengambilan kualitas air menggunakan Sechidik. Pertama, pinggan seci diturunkan ke dalam perairan sampai tidak kelihatan. Buat penanda pada tali agar dapat dicatat berapa jarak dari permukaan perairan sampai pinggang seci tidak terlihat, dikurangi jarak mata peneliti dengan permukaan perairan atau jarak hilang. Kemudian, pinggang seci ditarik sampai pinggang seci kelihatan dan diberi tanda. Selanjutnya diukur jarak tali atau jarak tampuk. Ketiga, kecepatan arus, di mana kita menggunakan metode pengapungan. Alat yang kita pakai ialah flow meter dan alat manual. Adapun beberapa prosedur yang dilakukan dalam mengukur kecepatan arus. Pertama, kita tentukan titik A di mana botol akan dilepaskan. Selanjutnya, kita ukur jarak yang akan ditempuh oleh botol serta menentukan titik B tempat botol terhenti. Dan yang terakhir, kita lepaskan botol ke dalam badan air yang berarus serta menghitung waktu yang ditempuh botol menggunakan stopwatch. 5. Kedalaman air. Adapun metode yang digunakan ialah metode gravimetrik. Dan alat yang digunakan ialah tali, meteran, dan alat pemberat seperti batu. Adapun prosedur yang digunakan dalam menghitung kedalaman air. Pertama, masukkan pemberat yang telah diikat tali ke dalam perairan hingga dasar perairan. Selanjutnya, tali diberi tanda pada permukaan perairan. Dan angkat pemberat. Setelah itu, ukur kedalaman air menggunakan meteran. Kedua, parameter kimia, di mana meliputi pH atau keasaman, oksigen terlarut, dan karbon dioksida bebas. 1. pH atau derajat keasaman, di mana bahan yang kita gunakan ialah kertas lakmus. Adapun beberapa prosedur yang dilakukan dalam menghitung pH. Pertama, ambil satu kertas lakmus dan kita celupkan ke permukaan air kurang lebih 5 detik. Setelah itu kita angkat dan kita kibaskan hingga kering. Selanjutnya kita cocokkan dengan pH indikatornya. Kedua, oksigen terlarut, di mana menggunakan metode titrimetrik. Adapun alat yang dipakai ialah botol Winkler, Erlenmeyer, pipet tetes, baret, dan statif.
sedangkan bahan yang digunakan ialah larutan MnSO4, NaOH plus Ki, H2SO4, amilum, dan Na2S2O3. Adapun prosedur yang digunakan dalam menghitung oksigen terlarut. Yang pertama, masukkan air sampel ke dalam botol linker tanpa gelembung udara dengan kemiringan 45 derajat. Selanjutnya, tutup botol winker saat masih di dalam air agar udara tidak masuk ke dalam botol sehingga tidak terjadi bubbling. Dan tambahkan larutan MnSO4 sebanyak 5 tetes dan NaOH plus Ki sebanyak 5 tetes hingga membentuk endapan coklat. Setelah itu tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 5 tetes hingga endapan hilang dan berubah menjadi warna kuning tua. Setelah itu pindahkan larutan ke Erlenmeyer sebanyak 50 ml sebanyak 1-2 tetes amilum sebanyak 5 tetes hingga larutan berwarna bening atau jernih. 3. Karbon dioksida, di mana menggunakan metode titimetrik. Adapun bahan yang dipakai ialah fenol, talein, dan Na2CO3. Beberapa prosedur yang dilakukan dalam mengukur karbon dioksida. Pertama, masukkan air sampel ke Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Selanjutnya, tambahkan indikator fenolftalein sebanyak 4 tetes. Setelah itu, tambahkan larutan Na2CO3 dan aduk-aduk hingga berwarna pink atau merah jambu. Kedua, parameter biologi, di mana meliputi plankton dan perifiton. Pertama, plankton. Plankton adalah organisme rendik yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Plankton terbagi dua. Yang pertama, fitoplankton atau plankton nabati, dan yang kedua, zooplankton atau plankton hewani. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan plankton. Yang pertama, plankton net, kedua ember, ketiga botol sampel sebagai wadah plankton yang didapat, dan yang keempat larutan ugol sebagai pengawet. Berikut beberapa prosedur yang digunakan dalam pengambilan sampel plankton. Pertama, lakukan kalibrasi plankton net dengan menyemprotkan Aquades ke seluruh permukaan plankton net. Kedua, mengambil air sampel dengan menggunakan ember dan disaring dengan menggunakan plankton net. Ketiga, pindahkan sampel air yang telah disaring ke dalam botol sampel, dan yang terakhir awetkan dengan larutan Lugol. Sampel plankton dihomogenkan dengan cara mengocok sampel hingga merata. Kedua, kalibrasi objek gelas dan cover gelas dengan menggunakan Aquades dan dilap dengan tisu. Ketiga, sampel plankton diambil dengan menggunakan pipet tetes lalu diteteskan pada objek gelas sebanyak 1 tetes. Keempat, tutup objek gelas dengan cover gelas dengan kemiringan 40 derajat dan diamati di bawah mikroskop. Kelima, atur perbesaran lensa mikroskop hingga objek terlihat jelas. Keenam, identifikasi jenis organisme dengan mencocokkan gambar pada buku identifikasi. Dan yang terakhir, dokumentasikan dan hitunglah jumlah jenis organisasi yang diperoleh.
Pertama, saring sampel dengan menggunakan saringan Bentos NO30 US standar. Kedua, letakkan sampel yang telah disaring pada cawan Petri yang diberi label. Ketiga, amati sampel Bentos di bawah mikroskop dissecting. Keempat, lakukan identifikasi sampel dengan menggunakan buku identifikasi. Kelima, dokumentasikan serta hitunglah jenis yang diperoleh. Adapun prosedur dalam pengamatan serasa di laboratorium, yaitu setelah 14 hari, serasa yang tertampung dibawa ke lab dan disortir. Selanjutnya, serasa di oven hingga kering, dan serasa yang telah kering ditimbang dengan menggunakan timbangan Sartorius dan dicatat beratnya. Dan terakhir, serasa dapat dihitung beratnya dengan menggunakan rumus